Selamat pagi, siang, sore atau malam, Pak Heri. Jadi kami di sini ada saya Brigita Bianca Subono, Jenny Sakeredli, Jover Neriu Irwan, Natalia Aurel Gozali, Nicole Susantio, dan juga Marcel Patrick Wijaya yang sedang yang sedang roadshow, Rebel Roadshow. Kami wakilkan. Kami di sini ingin membahas implementasi dan juga evaluasi dari proyek kami tahun lalu tentang stiker dan juga poster kebersihan kantin. Dari yang pertama, implementasi menjelaskan penentuan lokasi dan dokumentasi kegiatan aksi yang dilakukan untuk solusi yang dipilih. Dari penentuan lokasinya, tentu karena kami ingin membuat suasana kantin menjadi lebih bersih, kami memilih kantin sebagai tempat objek di mana kami akan menempelkan stiker dan juga poster mengenai kebersihan tersebut. Beberapa titik telah kami ambil dan kami tentukan supaya titik tersebut adalah titik paling efektif di mana banyak orang yang lalu lalang sehingga poster kami dilihat dan juga lebih terekspos ke banyak pihak. Salah satunya ada di depan pintu kantin, dekat kasir, lalu juga ada di dekat basketball court, dan di bagian kantin belakang, yang tentunya tempat-tempat ini kami pilih supaya poster kami lebih tersebar. Untuk stikernya kami tempelkan di bagian di setiap meja, di bagian diagonal sebelah stiker lama tersebut. Jadi dimanapun orang tersebut duduk, mereka akan melihat mereka akan melihat stiker tersebut, dan posisi stiker yang telah kami tempelkan akan disajikan melalui foto-foto yang telah kami ambil. Oke. Lalu aksi yang kita lakukan hanya menempelkan stiker dan juga poster. Betul teman-teman? Betul. Oke, karena kita tidak diizinkan untuk melakukan kampanye secara online, maka dari itu kampanye yang kita lakukan adalah sebagai menempelkan stiker dan juga poster tersebut. Lalu menjelaskan dengan narasi secara detail langkah pelaksanaan dari aksi yang kelompok kalian lakukan sesuai dengan solusi yang dibuat. Langkah pelaksanaan. Mungkin ini bisa digabung dengan bagian timetable-nya ya. Timetable-nya bisa Bapak lihat kembali di bagian laporan kami. Cuman step-stepnya adalah sebagai berikut. Jadi pertama kami menentukan big idea-nya. Big idea, walaupun kami overall tuh tentang kebersihan, tetapi big idea-nya adalah tentang tanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab, kebersihan tidak akan ada asik. Oke, terus lalu awalnya kita berpikir bahwa cleaning kit adalah solusi terbaik. Karena kita melihat dan berpikir bahwa setiap meja itu kotor karena orang-orangnya mager, malas bergerak untuk membuang sampah dan membersihkan, dan karena tidak ada fasilitas di setiap meja untuk membersihkan kotoran tersebut, kami berinisiatif untuk menyediakan seperti kain lap, lalu hand sanitizer, tong sampah kecil di setiap meja yang berupa cleaning kit, supaya orang-orang udah ada fasilitasnya lah tersedia di setiap meja, mereka bisa membersihkan itu. Namun karena membutuhkan cost yang lebih banyak, biaya yang lebih banyak, kami berinisiatif untuk memilih approach yang lain, yaitu menggunakan poster dan juga stiker sebagai untuk raise awareness mengenai kebersihan kantin. Awalnya dari tahap tersebut kami memikirkan slogan apa yang
baik untuk ditempelkan pada poster dan juga yang cocok untuk ditempelkan pada tembok-tembok kantin sekolah. Untuk stikernya dan juga posternya kami memilih slogan yang seperti telah dicantumkan di gambar tersebut, adalah slogan-slogan yang bermaksud untuk menegur orang-orang dan menyadarkan mereka supaya mereka dapat bertanggung jawab dengan sampah-sampah yang ada di kantin, khususnya sampah-sampah akibat dari mungkin bekas makan yang berserakan dan lain sebagainya. Setelah itu kami berkonsultasi beberapa kali kepada Miss Lucy, dan mungkin ada beberapa desain kami yang ditolak, seperti stiker yang akan ditambahkan di meja ada tong sampahnya. Itu kan mungkin kurang sopan karena meja makan adalah tempat makan. Kalau misalkan ada gambar tong sampah mungkin kurang enak ketika orang lain sedang makan, ya. Maka dari itu kami mengubah desain kami dengan orang yang sedang membersihkan meja supaya mereka dapat mengambil contoh dari hal tersebut. Oke, lalu poin selanjutnya. Oke, masih di bagian implementasi, yaitu menjelaskan dan menyimpulkan data yang didapat sama aksi dan implementasi. Kan tadi Bianca sudah menjelaskan apa yang kita lakukan, implementasi kita, approach kita kepada murid Bukit Sion, gimana untuk biar kantin kita lebih bersih. Sekarang hasil dari apa yang kita sudah lakukan, kita ngelihat udah cukup baik, kantin sudah jauh lebih bersih, terutama di meja-meja sudah lebih bersih, lebih pada naro-naro piring pada tempatnya, dan tempat makan yang harusnya dibuang sudah dibuang di tempatnya, dan yang apa yang mesti dicuci juga ditaruh di tempat cucian. Tetapi mungkin memang masih ada bercak-bercak makanan di meja yang masih orang-orang belum mau bersihin karena mungkin mereka menganggap itu jorok atau apa. Dan itu masih disayangkan sekali karena kita masih belum bisa membantu untuk meringani bagian itu. Tapi untuk bagian tempat yang cuci-cucian, mereka juga sudah lebih tertata rapi. Untuk sendok garpu sekarang udah ada bucket buat taruh sendok garpu sendiri, dan pakai air untuk ngebersihin, jadi mbak-mbaknya lebih gampang untuk ngebilas nantinya. Dan rata-rata pada bisa misahin sendok garpu dimasukin ke dalam bucket itu, dan piring-piring yang buat dicuci ditaruh di sebelahnya. Dan untuk daerah tong sampah juga sudah jauh lebih bersih, walaupun memang sering full sampai tutupnya lepas, tapi masih sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sampah-sampah juga yang di lantai-lantai sudah jarang ditemukan, dan kursi-kursi juga sudah jauh lebih bersih. Oke. Poin terakhir dari implementasi itu ada menyajikan secara jelas dan meyakinkan hasil implementasi. Jadi dari hasil penelitian kita, kami melihat bahwa dari stiker-stiker dan poster-poster yang kita sudah tempelkan di keliling kantin telah menyadarkan kebaikan murid-murid untuk membersihkan meja yang mereka sudah pakai dan membuang sampah-sampah yang ada di meja mereka. Walaupun masih ada beberapa murid yang belum membersihkan meja mereka, kami masih melihat ada perubahan dari aksi mereka, dan kami berharap bahwa aksi ini akan terus dilanjutkan. Kemudian masuk ke bagian evaluasi dan reflection, yang poin pertama menjelaskan masa waktu dari timetable mulai dari penentuan big idea hingga tahap implementasi. Jadi pada bulan Oktober awal kami diberi kesempatan sebagai grup untuk merancang sebuah ide mengenai kebersihan kantin, dan big idea kita merupakan tanggung jawab para siswa. Kami merasa para siswa di Bukit Sion memerlukan awareness mengenai kebersihan kantin, dan pada awal-awal Oktober kami sudah mulai merancang ide kita, dan setiap minggu tentunya terjadi banyak progress karena kami diberi kesempatan untuk diskusi setiap minggu di pertemuan PKN hari Senin, sehingga pada bulan November kami sudah mulai dengan aksi kita. Kami sudah mau mulai dengan aksi kita, yaitu dengan
menyediakan cleaning kit di setiap meja. Tetapi setelah banyak pertimbangan dengan Bu Lucy dan Pak Heri juga dan secara sekelompok, kami memutuskan untuk membatalkan ide cleaning kit tersebut karena membutuhkan biaya dan dana dari sekolah juga dan lumayan merepotkan, sehingga kami mengganti ide tersebut menjadi poster dan stiker yang kami tempelkan di seluruh kantin dan meja-meja. Dan aksi tersebut dilaksanakan sekitar awal November sampai pertengahan November. Jadi kan dari awal kita mempunyai ide besar, kami bingung mau Menjalankannya seperti apa? menjalankan seperti apa, karena banyak sekali masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Namun setelah kami observasi lingkungan sekolah, yang paling banyak problemnya adalah kantin, kebersihan dalam kantin. Jadi kami memutuskan untuk melakukan aksi di kantin seperti yang awalnya cleaning kit. yang awalnya cleaning kit, namun kami tidak memikirkan anggaran dana tersebut. Nah, karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Meja kantin lumayan banyak. Ya, Untuk ide besar yang kita pakai sekarang kan kita menggunakan poster sama stiker. Mungkin stiker yang kita gunakan itu terlalu kecil kan, jadi orang-orang tidak bisa ngelihat, nggak gitu ngeliat. Apalagi kita taruhnya di ujung-ujung meja, itu mungkin yang bikin mereka jadi skip dari action kita. Lalu untuk poster mungkin memang kurang banyak karena kita printnya cuma untuk tiap sudut dan murid-murid tidak terlalu ngeliat, dan kita kurang, harusnya kita coba untuk taruh di hallway antara kantin saat orang-orang masuk ke arah kantin, jadi mereka bisa lebih tahu bahwa mereka harus lebih membersihkan. Palingan masalah yang ada di implementasi kita sih itu, Pak, begitu, Pak. Oh, mungkin sebagai tambahan, kalau poster itu adalah kegiatan yang bisa dibilang agak pasif karena kita tidak ada approach melalui kampanye gitu. Jadi walaupun awalnya kampanye ingin dilaksanakan secara online dan tidak diperbolehkan, mungkin sebaiknya dan juga selanjutnya selain menempelkan poster dan juga stiker, kita melakukan kampanye supaya orang-orang atau warga-warga sekolah juga mengetahui adanya perubahan atau upgrade gitulah di kantin. Kita ada menambahkan poster dan juga stiker supaya mereka lebih aware tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. lalu selanjutnya menjelaskan dan menyimpulkan data yang dikomparasi berdasarkan data awal dengan data hasil implementasi sehingga terlihat perubahan yang terjadi atau tidak sama sekali. Jadi pada awal seminggu sebelum kami menempelkan stiker dan poster tersebut, terlihat bahwa memang banyak sekali kotoran yang tersisa di atas meja, seperti bungkusan makanan ataupun saus sambal di meja. Dari observasi kami dari Senin sampai Jumat sebelum kami menempelkan itu memang cukup banyak yang sangat meja-meja yang kotor. Namun setelah kami menempelkan poster dan stiker tersebut, kami melihat bahwa mungkin sekitar 3 dari 5 hari itu bersih, kayak cukup ada improvement karena mungkin siswa-siswa melihat poster dan stiker kami mengenai kebersihan tersebut. Mungkin tidak bersih yang benar-benar kinclong, tapi dari hasil tersebut sudah kelihatan perbedaannya. Yang awalnya benar-benar kotor yang sampai harus dibersihkan secara intensif, sekarang hanya perlu dilap sedikit saja dan masih lebih enak dilihat lah. Kalau misalkan yang awalnya sebelum ada stiker dan juga poster lebih banyak sampah di lantai, mungkin basah atau struk yang dibuang sembarangan, sekarang struk juga tidak terlihat lagi di lantai sebagai sampah yang berserakan, dan juga di meja-meja
mungkin hanya ada 1 atau 2 butir nasi yang tersisa atau bungkusan bekas makan yang cuman potongan kecil, nggak sampai 1 bungkus yang ditinggal di meja gitu. Ya. Oh, oke. Sorry Pak. Masih evaluasi dan refleksi. Untuk 2,4 solusi yang ditawarkan kelompok analisis menggunakan SWOT. Pertama, strength, poster dan stikernya kan kita taruhnya fisikal. Jadi siapapun yang lewat pasti akan lihat dan akan merasa diingetin untuk menjaga kebersihan. Terus kita juga memilih titik-titik lokasi yang menurut kita krusial dan banyak dilewati oleh orang-orang. Contohnya kita taruh di tiap sisi meja kantin, yang pokoknya daerah kantin semua yang ada meja kita taruh. Kayak contoh yang di dekat lapangan basket kita taruh di antara 2 tembok yang ada di dekat lapangan. Terus di dalam juga kita taruh di dekat tempat pembayaran di tembok-temboknya. Lalu untuk weakness-nya kita kurang menarik perhatian murid-murid karena kurang interaktif dengan yang lain. Seperti yang tadi Bianca bilang, kita kurang menggunakan kayak contohnya kita bisa ngomong lewat assembly untuk mengingatkan bahwa kita udah taruh poster-poster ini untuk kalian untuk lihat loh, untuk kalian bisa lebih ngejaga kebersihan loh, seperti itu. Lalu kita juga nggak ada campaign untuk raise awareness tentang kebersihan kantin. Jadi pada akhirnya posternya bakal cuma jadi pajangan doang dan orang-orang ngeliatnya kayak oh ya udah gitu. Lalu ada opportunities, poster dan stiker dibarengin dengan campaign kelompok mengenai kebersihan kantin supaya siswa pada aware. Jadi kalau misalnya kedepannya kita masih melanjutkan project ini, mungkin kita bisa poster dan stikernya dibarengin sama campaign-campaign di sekitaran sekolah seperti pas lagi morning devotion atau misal pas assembly, atau mungkin kita bisa lewat IG atau enggak Teams, kita bisa lewat sana. Lalu campaign juga bisa dilakukan bersama dengan kelompok lain atau dengan bantuan sekolah supaya para siswa untuk terekspos dan melihat bahwa semua pihak sekolah mendukung dan menjunjung tinggi gerakan kebersihan kantin. Kan banyak tuh project-project tim lain yang tentang kebersihan juga. Tapi memang kalau kita kan ranahnya bagian kebersihan kantin, bagian sampah dan bagian piring-piring yang kotor. Kita mungkin bisa barengin sama yang lain. Kayak contoh yang saya lihat di kantin juga ada yang taruh untuk bayar dengan kejujuran. Kita mungkin bisa collab dengan mereka untuk lebih dijadiin satu dan kita lakuin campaign. Dan juga sekolah juga mungkin bisa mendukung kita lewat kayak seperti saya bilang SMB dan lain-lain. Lalu kita bisa meningkatkan citra dan daya tarik karena kantin yang bersih dapat menarik lebih banyak pelanggan termasuk siswa, guru, atau karyawan yang mencari tempat makan higienis dan nyaman. Mungkin kita bisa poster kita mungkin bisa dibikin lebih menarik, itu satu. Dan seperti yang saya bilang, campaign-nya dibikin lebih menarik. Dan juga kita mungkin bisa kasih kayak biasa kan orang-orang kalau misalnya lewat jalanan, kalau misalnya lagi ada campaign dikasih kayak brosur kecil atau misalnya kayak tote bag kecil di mana yang untuk mereka ada tulisan kata-kata yang bisa bikin mereka teringat tentang kebersihan ini gitu. Lalu terakhir threads-nya kita cuma ada 1 karena kurang menarik perhatian, jadi stiker. Jadi seperti kayak stiker kantin yang dulu kan sebelum kita tempel itu udah ada stiker kantin yang warna hitam itu yang tulisannya kalau nggak salah please put your plates to your, itu pokoknya suruh taruh dengan rapi, seingat saya sih gitu. Orang-orang nggak terlalu ngelihat itu karena seperti yang saya bilang warnanya terlalu gelap, terus desainnya bosan, mereka polos cuman hitam tapi memang gede, orang-orang bisa ngelihat. Dan sedangkan salahnya kita bikinnya terlalu kecil padahal warna kita sudah bagus, sudah lumayan mencolok dan tulisannya juga sudah lumayan mencolok, tetapi karena terlalu kecil tulisannya kurang bisa dibaca sama orang-orang yang jadinya jatuhnya cuma seperti hiasan karena warnanya yang cantik. Dan juga poster kita juga sama seperti itu. Tulisannya terlalu kecil. Iya, terlalu kecil. Butuh effort buat ngomongnya, buat bacanya. Iya, betul. Jadi orang-orang lebih malas untuk melihat hal tersebut. Poin terakhir dari evaluation dan reflection adalah memberikan saran perbaikan ke depan atau analisa keberlanjutan dengan jelas sehingga dapat menjadi masukan penelitian selanjutnya. Walaupun menurut kami sudah ada perubahan di antara siswa-siswa Bukit Sion, kami masih ada saran untuk meningkatkan lebih lagi perubahan itu.
Yang seperti tadi Bianca dan Jenisa sudah bilang, kami berpikir bahwa akan lebih efektif jika kami membicarakannya secara langsung kepada murid-murid seperti pas jam assembly. Kami bisa izin untuk ambil waktunya sebentar untuk menyampaikan pesan kami. Atau juga bisa melalui Teams yang tadi Bianca dan Jenisa sudah bilang sebelumnya. Karena Teams adalah approach secara online di mana kita tidak bisa menggunakan media sosial seperti Instagram. Mungkin selain melalui kampanye tersebut di assembly kita bisa menggunakan waktu morning devotion untuk ke kelas-kelas dan juga memberitahu tentang campaign kebersihan kantin. Atau mungkin bisa melalui video contoh seperti bagaimana kita harusnya menjaga kebersihan kantin. Dan selain itu variasi poster bisa dibikin lebih banyak, jangan cuma 1 atau 2 desain doang. Jadi orang-orang melihat bahwa poster tersebut enak dilihat lah, bervariasi, eye catching istilahnya. Jadi mereka tidak bosan melihat hal tersebut. Dan juga stiker juga bisa dibikin lebih variasi sehingga mungkin orang-orang akan berpikir, oh stiker di meja ini beda-beda nih, kita coba pindah di meja ini yuk, kita lihat stikernya kayak gimana. Jadi mereka lebih membaca stiker tersebut dan size stikernya yang lebih diperbesar supaya lebih enak dibaca dan juga mempermudah orang-orang untuk menangkap apa message yang ingin kita sampaikan. Sekian dan terima kasih.